Bobby brengsek itu sudah kamu bunuh kan? Belum, Tante. Tiba-tiba ada orang batuk. Ayo ambil peralatan kamu. Semua. Indah? 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 Indah, kamu kenapa? Nggak tahu, Bob. Tiba-tiba saya tersedak. Sebentar, saya ambil air dulu ya. Keinginan papa kamu adalah kehormatan besar bagi mama. Dan mama sangat berterima kasih atas tawaran yang baik itu. Tapi kayaknya mama nggak bisa memenuhi keinginan papa kamu. Kenapa, Ma? Terus terang saja ya, mama belum punya keberanian untuk tinggal di rumah mewah. Mama harap kamu mengerti, ya. Nah, Diana, biar saya yang ambil. Halo? Priti. Ya, sayang. Gimana? Kamu sudah bicara sama mertua kamu? Udah, Pak. Tapi kayaknya mamanya Nanda belum bisa penuhin keinginan Papa. Loh, kenapa? Ya berarti nggak tahu, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, sayang. Papa ngerti kok. Tapi Papa nggak marah kan? Enggak, Papa nggak marah. Kamu baik-baik saja di sana ya. Ya, dah. Ya udah Papa. Ide kamu untuk menyatukan mereka di bawah satu atap dengan kita benar-benar sangat baik. Dan dengan demikian, lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka. Tapi kelihatannya ibunya Nanda mengerti siasat kita. Kita kalah. Itu bukan kekalahan, Pak. Tapi tawaran kita ibarat pisau bermata dua. Kalau ibunya Nanda menerimanya, berarti kehancuran buat dia. Terus apa untungnya kita kalau dia menolak? Kita punya lahan subur, Pak. Kita bisa menanamkan secara langsung bibit-bibit beracun ke dalam pikiran Non Preti. Nah, dengan tawaran kita itu, kita bisa langsung menanamkan ke pikiran Non Preti bahwa kita, terutama Bapak, sudah berniat baik. Nah, sekarang tergantung sama kita. Kita langsung saja kasih tahu sama Non Preti bahwa ibunya Nanda itu menolak niat baik Bapak itu adalah merupakan keangkuhan atau sikap permusuhan. Gitu. Kalau nggak percaya, Bapak lihat aja nanti. Kemenangan pasti ada di tangan Bapak. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore. Saya Ola Pak. Saya diminta Pak Andri, katanya saya disuruh menelpon namanya Mita dari sini. Oh ya? Iya. Bagus. Silakan duduk. Makasih. Bi. Biar. Itu pasti telepon buat Mita. Biar dia angkat. Baik, Pak. Halo? Mita? Iya, saya sendiri. Ini siapa? Secepat itu kamu lupa sama saya. Saya Indah. Kak Indah. Apa kabar, Kak? Jangan pernah panggil saya kakak dan jangan pernah basa-basi. Mulai detik ini, kamu jangan ganggu Denny. Apa yang kalian lakukan pada saya dan adik saya
tidak akan pernah saya maafkan. Percuma kamu menangisi masa lalu. Biarpun air mata darah yang kamu teteskan, Denny tidak akan pernah kembali. Kamu orang terpelajar dan punya harga diri. Saya yakin kamu mengerti apa yang saya bilang. Kak. Telepon dari siapa? Tadi saya nguping pembicaraan Indah sama Mita di telepon. Terus dia mau ngapain? Duduk dulu. Ceritanya panjang. Denny kesini. Dia meminta Mita untuk tidak mengganggu Denny lagi. Tapi sepertinya Mita tidak terima. Dan dia masih ngotot tetap ingin kembali kepada Denny. Nah, mungkin Denny cerita kepada Indah. Dan barusan Indah telepon ke sini. Dan dengan sombongnya, dia minta Mita untuk tidak lagi mengganggu adiknya. Tapi Mita tetap ngotot ingin kembali kepada Denny. Kalau kamu mau bicara sama Mita, sebaiknya kamu jangan singgung masalah Denny. Karena dia akan tahu bahwa kamu dapat informasi itu dari saya. Dan dia pasti akan sangat membenci saya. Terus saya mesti bilang apa? Ya, kamu bilanglah bahwa tadi Indah menelpon kamu ke kantor. Tapi sebaiknya kamu jangan ngomong sekarang. Karena sekarang dia masih sangat emosi. Ya, buka pintunya, Mita. Ini Mama. Kamu kenapa kok sedih begitu? Enggak apa-apa. Pasti kamu nggak nyangka siapa yang telepon Mama tadi sore. Siapa, Mah? Papa Bobby? Bukan. Indah. Kakaknya Denny. Dengan sombongnya dia bilang sama Mama agar menyampaikan bahwa kamu jangan mendekati Denny lagi. Dan dia menuduh kamu bahwa kamu mengejar-kejar Denny. Mama bilang aja sama dia bahwa anak Mama tidak serendah itu. Apa yang Kak Indah bilang itu emang benar, Mah. Tapi Mita nggak ngerasa kalau Mita menjatuhkan harga diri Mita. Perempuan yang mengejar laki-laki sangat merendahkan derajatnya. Kamu tahu itu? Sekarang gimana kalau kita mau mencoba untuk meyakinkan orang, mau memujuk orang yang selama ini kita hina karena fitnah, Mah? Apa hal itu Mama tetap menganggap sebagai menjatuhkan martabat? Dan dia bilang sama Mama, kalau kamu terus mengganggu si Denny dan calon istrinya, dia akan segera melaporkan polisi. Dan kalau itu terjadi, apakah kamu pernah berpikir mengenai nama baik keluarga kita? Nama baik Mama sendiri, ya? Nama baik. Nama baik Mama. Sekarang Mita mau tanya sama Mama. Pernah nggak Mama mikirin gimana nama baik keluarganya Denny waktu Mama sama si bajingan Andre itu memanggil polisi untuk menarik si Denny ke kantor polisi? Padahal Mama tahu kan kalau Denny itu sama sekali nggak bersalah. Mama pernah mikir itu? Mama tidak pernah berpikir mengenai nama baik mereka. Karena mereka tidak jelas asal-usulnya. Dan mereka tidak pernah mempunyai harga diri dan derajat. Yang Mama pikirkan sekarang adalah nama baik keluarga Mama sendiri. Nama baik Mama. Asal kamu tahu ya. Mita nggak nyangka, Mah. Mama masih bisa ngomongin tentang nama baik keluarga sama nama baik Mama sendiri. Maksud kamu apa? Mah, dengan membiarkan bajingan itu tinggal satu atap dengan kita, padahal dia sama sekali nggak jelas statusnya apa.
Terus dia dengan seenaknya menyebarkan fitnah yang akhirnya merugikan saya sama Denny. Itu mama nggak anggap kalau dia menghancurkan nama baik keluarga? Hah? Saya memang mengejar Denny, Mah. Tapi tujuan saya mengejar Denny adalah meyakinkan Denny kalau selama ini apa yang terjadi itu bukan salah Mita. Gara-gara semua fitnah si bajingan itu, hubungan saya sama Denny jadi hancur. Dan saya ingin memperbaiki hubungan saya sama Denny. Saya rasa itu sama sekali bukan menjatuhkan martabat, Mah. Tapi itu adalah tanggung jawab diri saya sendiri karena selama ini saya cukup bodoh untuk mendengarkan semua fitnahnya si brengsek itu. Maafin Mita, Mah. Tapi saya nggak akan merasa kualat kalau saya berusaha untuk memperbaiki hubungan saya sama Denny. Dengan atau tanpa dukungan Mama. Tante, kira-kira kapan rencananya Tante pindah? Ya, kalau bisa secepatnya. Ya, kalau keadaannya mendesak, pindah saja dulu ke hotel. Sambil menunggu dapat kontrakan rumah. Nanti akan saya sediakan uangnya, ya paling lambat besok. Terima kasih ya, Adinata. Mau kemana kamu, Anita? Mau ke toko berlian, Tante. Mas Handinata mau membelikan saya hadiah karena keberhasilan saya dalam bersandiwara. Sudah siap? Yuk. Permisi, Tante. Hati-hati ya. Terima kasih. Den. Tunggu, Den. Tadi Pak Andinata nelfon gua. Dia nyuruh gua ngasih berkasnya sama lo nih. Yang ini ya? Oke. Tolong taruhin meja gue dong. Soalnya gue masih keluar. Tria telepon gue katanya penting banget. Ya? Oke deh. Den, tunggu, Den. Gue denger-denger katanya Pak Andinata lagi kasmaran. Bener gak sih? Enggak. Itu cuman gosip. Tria juga telepon gue, katanya itu nggak benar. Istrinya itu, suaminya tuh sahabatnya Pak Andinata dari kecil. Nah, istrinya tuh temennya Pak Andinata. Gitu. Ya udahlah, gue mesti keluar ya. Oke. Tuh Mas, lihat. Nih, modelnya baru-baru kan? Aku suka yang itu deh. Kamu lihat ya. Ya. Kamu saja yang masuk. Biar saya tunggu di sini. Nanti kalau ada yang cocok, baru saya masuk. Oke? Oke. Ya. Ayo. Ayo dong. Tadi rencananya mau kemana? Janjinya mau kemana, kan? Ke toko perhiasan kan? Ayo.
Mbak, coba lihat yang merah. Ini ruby ya? Sini. Berliannya berlian apa nih? Sini. Nah, kita tuh harus lihat. Sebentar ya, Mbak. Ininya Saya panggil dulu. suami saya. Kamu suka yang mana? Dengan pakai yang ini. Kontak. Nggak dong. Mas? Mas? Kemana sih tuh orang? Ya? Mas ada di mana? Iya, saya ada di mobil. Di mobil. Ngapain di mobil? Sorry, Yang. Saya tadi lihat ada kenalannya Hesti di situ. Makanya saya kabur ke mobil. Gimana? Sudah dapat yang kamu cari? Ya sudah, makanya saya cari Mas. Saya kan mau bayar sekarang. Ya sudah. Kamu ke mobil saja. Kamu ambil kartu debit saya. Terserah kamu lah, kamu mau pilih yang mana. Bareng-bareng dong. Gimana sih? Anita! Mit. Sorry, Mit. Saya mesti kejar orang itu. Dia yang ngumpetin mama saya, Mit. Saya ikut. Bagus kan, Mbak ya? Mana sih? Bentar nih, Mbak. Ya. Ini yang kartunya. Udah Mas jalan. Loh, kamu nggak jadi belanja? Nggak, saya nggak suka cara Mas kalau kayak gini. Dong Mas jalan. Oke. Aduh, gara-gara kamu jadi kabur deh. Ini mobil saya. Kita kejar mobil dia pakai mobil saja ya. Yuk. Yaudah deh, yuk. Sial, nih udah hilang deh. Tahu kemana. Aduh, sorry banget ya Den. Gara-gara saya kamu jadi nggak bisa nemuin di mana mama kamu. Serah deh, kalau misalnya kamu mau hukum saya, hukum aja deh biar kamu nggak marah.
Halo. Den, kamu kok pergi nggak bilang-bilang sih? Ya sorry ya, tadi saya pergi nggak ngomong-ngomong sama kamu. Saya barusan lihat kamu sama cewek. Kamu ngapain sih? Nanti saya jelasin. Kamu terus terang nih sama saya. Siapa sih cewek tadi? Saya pergi sama Mita. Ya udah pokoknya gini. Saya nanti cepat-cepat balik ke situ. Nanti semuanya saya jelasin ke kamu ya. Om kesian sama kamu. Karena Denny bukan anak baik-baik. Dia seorang playboy. Saya turun di sini aja deh. Saya mesti balik ke tempat tadi. Saya anterin aja ya? Nggak usah. Saya bisa naik taksi. Mbak Indah, sebentar ya. Ada telepon. Makasih ya. Halo? Mbak, ini Tia. Denny terang-terangan nyanatin saya. Saya barusan aja ngeliat dia jalan sama ceweknya yang dulu. Apa nggak mungkin Tria salah lihat? Ya nggak mungkin lah Mbak, saya salah lihat. Mbak tolong bilangin sama Denny ya Mbak ya. Kalau sampai saya ngasih tahu ke papa saya soal ini, Denny akan dipecat dan dia akan dikeluarin dari rumah pinjaman papa saya. Tria tolong dengerin Kak Indah dulu. Kak Indah tahu siapa betul Denny. Denny tidak akan beranak sama Tria. Tria tolong jangan bilang sama papa Tria dulu ya. Tria, kasih Kak Indah waktu untuk tanyakan ini sama Denny. Dan kalau Denny benar-benar mengkhianati Tria, Kak Indah nggak akan belain Denny, biarpun Denny itu sekalipun adik kakak. Ya udah, oke. Mama kan pernah bilang, kita biarkan saja Hari menikah dengan Indah, lalu kita akan menteror Indah supaya dia tidak betah tinggal di rumah ini. Dan itu aku setuju. Tapi belakangan ini, Ira merasa ada sesuatu yang aneh. Loh, kamu kok jadi berubah pikiran gitu, Ra? Apanya yang aneh? Mama kan tahu, sejak kecil Hari itu polos. Bahkan kadang-kadang terlalu polos. Sampai hal sekecil apapun dia pasti cerita pada kita. Masalah perempuan-perempuan yang mengejar dia lah. Bahkan masalah Erwin yang kemarin aja diceritain ke kita. Tapi ini, soal perkenalannya dia dengan Indah, kok dia nggak pernah cerita? Tahu-tahu dia datang dan menceritakan kalau Indah hamil karena dia. Ira merasa Hari bukan orang yang begitu. Pasti ada apa-apa di balik ini. Ira jadi curiga, Ma. Jangan-jangan Indah ini hamil dengan laki-laki lain, kemudian dia menjebak Hari supaya mau menikahi dia. Dan Hari tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mencari tahu ada apa di balik semua cerita Hari. Sebelum kita memutuskan akan menyetujui pernikahan Hari dengan Indah.
Ada apa lagi, Kak? Ada masalah sama keluarga Mas Ari? Kenapa sih Dan kamu masih pergi juga sama Mita? Loh, Kak, saya tuh bukan pergi senang-senang, tapi saya... Apapun alasan kamu, kalau aja kakak nggak tahan Tria untuk ngelapor papanya, nggak tahu deh kakak apa yang akan terjadi. Kakak ini kan nggak enak, Dan. Kamu juga harusnya tahu diri dong. Kita ini semuanya apa-apa fasilitas dari mereka. Masa begini cara kamu terima kasih? Kak, saya belum selesai bicara, oke? Waktu saya lagi jalan sama Tria, minta ditemenin belanja, saya tiba-tiba ngeliat Anita. Anita? Ya, dia langsung buru-buru lari keluar mall. Ya saya nguber dia aja. Nah, di situ kebetulan saya ketemu sama Mita. Dia yang menawarkan mobilnya dia untuk dipakai kejar Anita. Terus kamu ketemu Anita? Enggak, saya nggak ketemu. Saya kehilangan jejak. Mungkin ya pas di situ Tria ngelihat saya sama Mita. Itu pun juga saya nggak sempet bilang apa-apa. Saya langsung kabur aja. Ya udah. Sekarang kakak coba telepon Tria biar kakak ngejelasin semua ini sama dia. Ya. Halo? Halo, Tria. Ini Kak Indah. Ya, Mbak. Gimana, Mbak? Kak Indah yang menjelaskan apa yang terjadi tadi siang, supaya nggak ada kesalahpahaman. Tria, tadi siang itu Denny mengejar Anita. Anita adalah orang satu-satunya yang tahu di mana mama kami berada. Pada saat Denny mengejar Anita, dia bertemu dengan Mita. Kemudian Anita pergi dengan mobilnya. Dan Mita menawarkan bantuan untuk memakai mobilnya supaya bisa mengejar Anita. Awalnya Denny nggak mau. Tapi demi mencari petunjuk di mana mama kami berada, Denny menerima tawarannya. Terus Denny udah dapat alamatnya, Mbak? Dia gagal. Mereka kehilangan jejak. Tria, sekarang semuanya terserah Tria. Tria percaya dengan penjelasan Kak Indah, atau Tria lebih percaya dengan pikiran Tria. Kak Indah dan Denny siap menerima resikonya. Halo? Halo? Tria? Ya Mbak. Maafin kesalahpahaman saya, Mbak ya. Kamu nggak perlu minta maaf, Tria. Kalau kakak di posisi kamu tadi siang, kakak juga akan punya pikiran yang sama. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu perlu minta maaf. Saya tidak menganggap lamaran kamu itu sebagai imbalan karena kamu sudah mengambil kembali uang itu dari Anita. Jadi kamu bersedia menerima lamaran saya? Saya perlu waktu untuk berpikiran jernih. Saya belum bisa tenang kalau kita tidak pindah dari sini. Setiap saat masih ada kemungkinan Anita dan tantenya akan membayar bajingan untuk mengancam keselamatan kita. Indah, selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan ada orang niat jahat menyentuh kamu. Saya janji. Ini Pak, kartunya. Pak, stop Pak. Stop, sebentar.
Saya dengar kamu sudah menikah dengan perempuan itu. Tepatnya saya belum menikah. Saya bilang sudah menikah dengan kawan kamu karena saya tahu persis kawan kamu itu biangnya gosip. Tapi yang pasti kamu akan menikahi dia, kan? Jika Tuhan mengizinkan. Jadi sekarang kamu sudah tidak punya alasan lagi untuk menunda perceraian kita. Oh, saya akan tanda tangani 1000 surat perceraian untuk kamu. Tinggal kamu bilang maunya kapan. Bagus. Saya mau sekarang. Dengan senang hati. Ikut saya. Silakan. Siapa yang menduduki kamu? Bapak, masuk. Silakan duduk, saya mau ngambil surat-suratnya dulu. Bi, tolong bikin minum ya. Baik, Bu. Silakan duduk dulu, Pak. Hei, ngapain lagi kamu datang ke sini? Oh, saya tahu. Sekarang kamu sudah melarat, sudah jatuh miskin, jadi kamu sudah tidak mampu membiayai hidup kamu. Sehingga kamu datang ke sini untuk minta uang sama Mia, begitu kan? Saya bukannya gembel yang jiwanya miskin seperti kamu. Haram bagi saya mengemis uang perempuan seperti apa yang kamu sudah lakukan. Oleh sebab itu, tutup mulutmu. Bajingan! Andri! Bobby kesini untuk menandatangani surat kesepakatan perceraian. Puas. Anggap saja ini nasihat bukan dari bekas suami, tapi sebagai teman. Kamu harus hati-hati kepada iblis yang berwujud manusia seperti tampang mukanya. Ngapain Papa kesini? Mau mamer sama Mama kalau Papa udah nikah lagi, iya? Mita, Papa sengaja bilang sama kawannya Mama kamu kalau Papa sudah menikah. Karena Papa tahu kawannya Mama kamu itu biang gosip. Dan sebetulnya Papa tidak menikah. Papa berani sumpah demi apapun juga. Jadi Papa kesini karena mau menjelaskan hal itu? Tapi Mama kamu tidak peduli. Dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Dan dengan terpaksa, Papa memenuhinya. Dan Papa baru saja menandatangani surat perceraian itu. Pa, Mita marah sama Papa karena Mita tuh ngebelain Mama. Mita berbuat itu karena Mita kasihan Pa sama Mama. Mita juga punya harapan.
Kalau suatu hari nanti keluarga kita tuh bisa kumpul lagi, pakai dulu, bersatu lagi. Maafkan Papa, Mita. Permintaan maaf nggak akan bisa menyembuhkan luka seorang anak akibat perceraian, Pak. Nggak bisa. Karena ada satu waktu di mana seorang anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah. Ada di satu waktu di mana seorang anak sangat membutuhkan ayah. Tempat untuk berlindung, tempat untuk menangis, Pak. Ada. Tapi Papa nggak pernah ada di sisinya Mita. Papa telah merampas semua harapan Mita, Pak. Mita sayang. Jangan pernah manggil Mita sayang, Pak. Karena mulai hari ini Papa udah nggak ada arti apa-apa lagi buat Mita. Papa telah mati buat Mita. Mita, meskipun Papa sudah bercerai dengan mama kamu, tapi kamu tetap ada di hati Papa. Papa sayang sama Mita. Papa bohong. Papa jahat.